Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap kalian semua tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajarnya. Oke, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bab yang ketiga tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pasti banyak yang bertanya ya, Pak, kenapa kita baru pertemuan yang keempat sudah masuk bab ketiga? Oke, di sini saya telah memperhitungkan antara bab 1, bab 2, dan bab 3 itu yang paling membutuhkan banyak waktu itu bab yang 3. Makanya bab 1 dan 2 itu saya percepat. Jadi kita bisa lebih fokus dan lebih luang waktunya untuk menyelesaikan bab 3 dengan maksimal. Karena ini yang paling penting ya. Bukan berarti yang lain tidak penting tuh, tapi ini yang lebih urgen untuk dipelajari karena akan terus berpengaruh atau terus digunakan sampai akhir semester. Oke, di sini ada beberapa kompetensi yang wajib kalian kuasai setelah melewati atau mempelajari bab ini. Yang pertama itu kalian mampu memahami penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa melalui studi literatur. Yang kedua, menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, mampu menganalisis dan menyimpulkan data serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keempat, menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kelima, menjelaskan tahapan pengihtisaran atau peringkasan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keenam, menjelaskan tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir, kalian harus mampu membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa. Sebenarnya ini sudah kalian pelajari di pertemuan minggu lalu tentang cara pembuatan laporan keuangan bersama dasar akuntansi. Oke, kita lanjut ke inti materinya. Pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah bidang ilmu yang mempelajari proses pengelolaan transaksi keuangan. Ingat, transaksi keuangan ya. Dari sebuah perusahaan dimulai dari tahapan identifikasi pertama, kedua pencatatan, ketiga penggolongan, keempat peringkasan atau pengihtisaran, dan yang terakhir pelaporan, sehingga menghasilkan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Ini pengertian akuntansi ya. Jadi kalian akan mempelajari tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Dari tahapan identifikasi, masuk ke pencatatan, penggolongan, peringkasan, hingga pelaporan. Jadi butuh waktu yang agak lama nih, sekitaran 3 bulanan ya, bisa selesai. Oke, berikutnya, macam-macam atau jenis-jenis perusahaan yang ada dalam akuntansi ya. Jadi, akuntansi itu sama seperti mapel lain ya, pelajaran lain, artinya ada beberapa pembagian. Jadi, pembagian ilmu akuntansi ini didasarkan pada kegiatan usaha perusahaan. Oke, secara umum itu ada 4 jenis perusahaan yang dibedakan berdasarkan kegiatan utamanya. Pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatan utamanya memberikan layanan atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh pendapatan. Contohnya itu seperti salon, bengkel, laundry, perusahaan telekomunikasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada perusahaan dagang. Ini adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dan fungsi. Ini contohnya seperti Alfamart, Indomaret, kemudian Indogrosir, dan lain-lainnya ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan industri. Ini adalah badan usaha yang kegiatan utamanya mengelola bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi, kemudian menjual barang tersebut ke masyarakat. Contohnya itu seperti VT Indofood ya. VT Indofood yang kemarin kan pergi pas kunjungan study tour. Di sana dia menggunakan bahan baku berupa tepung, kemudian mengolahnya menjadi adonan mie, kemudian mengolah lagi menjadi mie yang siap dipasarkan. Ini adalah contoh perusahaan manufaktur atau industri. Yang keempat, perusahaan nirlaba.
Perusahaan nirlaba adalah badan usaha yang bergerak di bidang sosial, seperti panti asuhan, yayasan, dan lain-lainnya ya. Sehingga perusahaan ini tidak memiliki keuntungan atau laba. Jadi akuntansi itu bisa dibagi berdasarkan jenis perusahaannya. Ada akuntansi perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan industri, ada perusahaan nirlaba. Oke, jadi pada bab ini kalian mempelajari tentang akuntansi perusahaan jasa. Dan insya Allah semester depan kalian akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan dagang. Oke, berikutnya tentang tahapan siklus akuntansi. Jadi di sini ada 5 tahapan ya. Pertama, identifikasi. Identifikasi ini terjadi atau dilakukan untuk menganalisa transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Setelah dianalisa, apakah transaksi ini bisa masuk ke dalam akuntansi atau tidak, kemudian akan dicatat dalam jurnal umum. Masuk ke tahapan pencatatan. Transaksi yang masuk ke dalam akuntansi akan dicatat ke dalam jurnal umum. Kemudian, setelah dicatat ke jurnal umum, akan dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan perkiraan-perkiraan yang terjadi ke dalam buku besar. Kemudian, setelah dikelompokkan, akan diringkas atau diikhtisarkan dalam beberapa tahapan, sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. 5 tahapan ini akan kalian pelajari tahap demi tahap dalam bab siklus akuntansi. Kemudian, komponen transaksi. Jadi, transaksi yang masuk ke dalam akuntansi adalah transaksi yang bersifat keuangan atau mempengaruhi harta perusahaan. Namun, tidak semua transaksi bisa dicatat. Perlu adanya bukti dari transaksi tersebut agar transaksi dapat dicatat dengan lengkap dan jelas. Jadi, kalau transaksi tidak memiliki bukti, maka transaksi tersebut tidak dapat dicatat dalam akuntansi karena tidak ada bukti yang memperkuat atau memperjelas. Bukti ada 2 macam. Yang pertama, bukti internal adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Ada bukti eksternal, bukti yang didapat dari perusahaan lain akibat transaksi. Oke, mungkin kalian pernah dapat berbagai macam bukti transaksi selama sehari-hari ya. Dari mulai saat kalian belanja, dapat struk pembelian, struk juga termasuk bukti transaksi, masuk ke dalam nota. Kemudian, kenapa ada bukti transaksi yang berwarna putih, merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lainnya? Jumlah salinan bukti itu setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung sistem yang dibuat perusahaan dan kebutuhan dari masing-masing bidang dalam perusahaan. Oke, yang pertama, bukti internal. Bukti internal itu ada 2 macam. Ada bukti kas masuk, ini untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kas dalam perusahaan. Kedua, bukti kas keluar. Ini mencatat segala macam bentuk transaksi yang mengakibatkan uang kas di perusahaan berkurang. Kemudian bukti yang eksternal ada beberapa macam ya. Pertama, faktur. Faktur itu adalah bukti untuk pembelian secara kredit. Segala pembelian secara kredit atau non tunai. Yang kedua, kwitansi. Ini bisa dikategorikan sebagai bukti penerimaan sejumlah uang atau bukti penyerahan sejumlah uang. Kemudian yang ketiga, bond. Bond adalah bukti peminjaman uang atau pengambilan barang. Yang keempat, ada cek. Cek adalah surat perintah bayar ya. Jadi, perusahaan punya rekening di sebuah bank. Dia meminta bank untuk mengirim atau melunasi hutang kepada perusahaan lain. Jadi, cek adalah surat perintah bayar kepada bank untuk melunasi hutang kepada pihak lain. Kemudian yang kelima, ada nota. Nota merupakan rincian perhitungan penjualan atau pembelian. Ini bentuknya itu bisa berupa struk dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang keenam, nota debit atau kredit. Ini untuk bukti pengembalian barang yang telah dibeli karena rusak ataupun lain-lainnya ya. Ini
macam-macam bukti transaksi yang biasa dipakai dalam perusahaan. Dan berikutnya itu kita coba ya menganalisa bukti transaksi. Di depan ini ada sebuah bukti, namanya faktur. Faktur adalah bukti untuk pembelian secara kredit. Faktur masuk kategori bukti eksternal. Di sini kita berlaku atau kita menjadi perusahaan Gema. Jadi kita perusahaan Gema membeli barang berupa TV kepada perusahaan Tara. Karena buktinya faktur, jadi kita belinya secara kredit atau non tunai. Jadi kita punya utang kepada perusahaan Tara sebesar 500.000 karena membeli TV secara kredit. Paham ya? Jadi ini cara menganalisa bukti transaksi. Jadi ada soal-soalnya, saya akan kirim beberapa bukti transaksi. Saya minta kalian untuk menganalisanya. Kemudian berikutnya, komponen kedua adalah akun. Akun ini sama kayak perkiraan pas kalian belajar bersama dasar akuntansi. Akun adalah media untuk mencatat transaksi keuangan dan atau sumber daya perusahaan. Akun atau perkiraan itu ada akun harta, akun utang, akun modal. Tapi untuk perusahaan jasa itu ada tambahan lagi, akun pendapatan, akun beban. Di sini akun pendapatan, akun beban dikategorikan akun nominal atau akun sementara. Di mana pada akhir periode akun ini akan dihilangkan atau dienolkan. Kemudian dalam akun itu terdapat kode akun. Apa itu kode akun? Kode akun dibuat untuk mempermudah pengidentifikasian akun-akun dan dikelompokkan dan diberi nomor akun. Jadi akun ini lebih ke mempermudah ya, mempermudah pengidentifikasian dan pengelompokan. Oke, akun dalam perusahaan jasa ada 5. Ada akun harta. Harta memiliki aturan. Jadi kelima akun ini wajib kalian hafal ya, wajib kalian hafal aturannya. Harta bertambah debit, berkurang di kredit, utang bertambah di bagian kredit, berkurang di debit, modal bertambah di bagian kredit, kemudian berkurang di bagian debit, pendapatan bertambah di bagian kredit, berkurang di bagian debit, beban bertambah di bagian debit, berkurang di bagian kredit. Supaya gampang, kalian cukup hafal posisi bertambahnya. Harta bertambah debit, utang bertambah kredit, modal bertambah kredit, pendapatan bertambah kredit, beban bertambah debit. Ini aturan pokok dalam semua akuntansi ya. Kalau kalian hafal ini, kalian sudah menguasai sebagian ilmu akuntansi. Oke, kemudian dalam akuntansi perusahaan jasa tetap ya dikenal prinsip berpasangan dan keseimbangan. Aktiva pasiva seimbang atau debit kredit seimbang. Kemudian dalam setiap transaksi perkiraan atau akun yang berpengaruh itu minimal 2 atau 3 dan seterusnya, minimal 2. Oke, ini ya aturan umum dalam akuntansi yang wajib dihafal. Oke, kemudian daftar akun yang digunakan ya, biasanya ini yang saya gunakan dalam praktik yang sering saya lakukan di kelas-kelas. Oke, akun ada 5. Ada akun harta, warnanya merah, akun utang warnanya kuning, modal warnanya hijau, pendapatan warnanya biru, beban warnanya oranye. Harta terbagi menjadi 2 macam nih. Ada harta lancar, bentuknya itu berupa kas atau uang tunai, piutang, perlengkapan. Untuk akun asuransi dan sewa ini akan saya bahas nanti ya, karena ada sedikit pembahasannya dulu. Kemudian yang kedua, ada harta tetap. Harta tetap itu terdiri dari peralatan. Kemudian apa lagi? Kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lainnya ya. Jadi harta tetap ini harta yang masa makainya lebih dari setahun. Sehingga ada penyusutan yang terjadi dari harta tersebut. Oke, masalah penyusutan nanti kita bahas di bagian tahapan peringkasan ya. Artinya ada harta yang sifatnya tetap yang masa pakainya lebih dari setahun. Contohnya peralatan, gedung kantor, kendaraan, perusahaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga,
ada harta tak berwujud. Itu harta yang walaupun tidak memiliki bentuk, memiliki nilai ekonomis. Contohnya kayak brand atau merek, nama baik, perusahaan, goodwill ya, dan hak cipta produk perusahaan. Ini harta yang tidak berwujud. Kemudian utang. Utang ada dua macam. Ada utang lancar, berupa hutang usaha sama hutang gaji, yang masa bayarnya itu kurang dari setahun. Kemudian ada utang bank. Utang bank itu ada utang jangka pendek, utang lancar ya, utang usaha, dan utang gaji. Ada juga utang jangka panjang, bentuknya itu seperti utang bank, di mana masa bayarnya lebih dari setahun. Utang ada dua macam, ada hutang lancar dari utang usaha sama utang gaji. Yang kedua ada hutang jangka panjang dari utang bank, yang masa bayarnya lebih dari setahun. Modal ada dua macam ya, ada modal, ada free flow. Free flow ini adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik. Pendapatan ada dua macam sebenarnya. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha itu kayak pendapatan jasa. Sedangkan pendapatan di luar usaha itu contohnya adalah pendapatan bunga, di mana perusahaan memiliki rekening yang setiap tahunnya mendapat bunga. Masuk kategori pendapatan di luar usaha, bentuknya pendapatan bunga. Beban ada beberapa macam ya. Ada beban operasional, ada beban non operasional. Beban operasional itu beban yang langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan, contohnya gaji, listrik, dan perlengkapan. Sedangkan beban non operasional itu beban yang muncul dari kegiatan perusahaan, tapi tidak berkaitan sama kegiatan inti operasionalnya. Contohnya beban asuransi, beban sewa, dan beban lain-lainnya. Ini masalah beban. Kalian tidak perlu hafal kode akunnya atau semuanya. Cukup kalian pahami ada harta lancar, ini akun akunnya. Ada harta tetap, ini akun akunnya. Ada utang, ini akun akunnya. Ada modal, pendapatan, dan beban. Kalian tidak perlu hafal semua akun. Cukup ingat saja pembagian-pembagian akunnya. Oke, kita akan coba menganalisa transaksi dari perusahaan bengkel 46 yang pernah kita bahas di bab 2 kemarin. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 8 ya. Ada 8 transaksi dari bengkel 46. Yang pertama, tanggal 1 Tuan ABC menginvestasikan uang sebesar 10 juta rupiah untuk mendirikan bengkel. Oke, di dalam persamaan dasar akuntansi, kita tahu tanggal 1 ini berpengaruh terhadap perkiraan kas sama modal. Kas bertambah, modal bertambah, masing-masing 10 juta. Namun, dalam akuntansi itu ada sedikit penambahan. Kas memang bertambah, tapi di mana letaknya? Apakah debit atau kredit? Kas termasuk akun harta. Harta bertambah di bagian debit. Modal bertambah di bagian kredit. Debit, kredit. Ini prinsip berpasangan. Jumlahnya sama, prinsip keseimbangan. Sebenarnya antara persamaan dasar akuntansi sama siklus akuntansi itu sama, cuma ada sedikit penambahan. Oke. Yang ketiga, dibeli perlengkapan bengkel sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai. Kita tahu dalam transaksi tanggal 3 itu yang berpengaruh adalah perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Tapi kita harus tahu di mana letak penambahan dan berkurangnya. Perlengkapan termasuk akun harta, bertambah di bagian debit. Sedangkan kas juga akun harta. Harta berkurang di bagian kredit. Jadi debit kredit sama-sama ada. Ini prinsip berpasangan. Jumlahnya juga sama-sama 2 juta rupiah. Tanggal 18. Bengkel 46 meminjam uang ke Bank ABC sebesar 5 juta rupiah. Oke, kasnya bertambah. Karena ini pinjaman ke bank, maka masuk utang bank. Oke, kas bertambah di bagian debit 5 juta, utang bank karena termasuk akun utang bertambah di bagian kredit 5 juta. Jumlahnya sama, seimbang.
sama-sama berpasangan. Ada debit, ada kredit. Yang ketiga, yang ke tanggal 20 ya. Bengkel 46 membayar beban listrik dengan air sebesar 100.000. Kalau kemarin kita tahu kasnya berkurang, modal berkurang. Karena dalam persamaan dasar akuntansi tidak ada pendapatan sama beban. Tapi di dalam akuntansi perusahaan jasa ada perkiraan atau akun beban. Jadi sekarang tidak masuk lagi ke modal ya, tapi masuk ke dalam beban listrik. Jadi kasnya berkurang di bagian kredit karena di harta, bebannya bertambah, beban listrik bertambah di bagian debit. Ada debit, ada kredit, seimbang. Berpasangan. Kemudian jumlahnya juga sama, seimbang. Jadi untuk siklus akuntansi perusahaan jasa ada penambahan akun, yakni akun pendapatan dan akun beban. Oke, kemudian tanggal 24 dibeli peralatan bengkel kepada PD 123 sebesar 5 juta rupiah, dibayar tunai, RP 2 juta, sisanya biar kemudian. Di sini kita tahu ya, peralatan bertambah, kas berkurang, utang usaha bertambah. Peralatan bertambah di bagian debit sebesar 5 juta. Kas berkurang di bagian kredit 2 juta, utang usaha bertambah di bagian kredit 3 juta. Jadi ada debit, ada kredit 2. Apakah boleh? Boleh. Yang penting jumlahnya harus sama. Debitnya 5 juta, kreditnya juga 5 juta. Karena 2 juta tambah 3 juta. Jadi seimbang. Yang ke tanggal 25. Diterima jasa perbaikan 10 motor sebesar 15 juta rupiah. Namun baru terima 10 juta. Sisanya diterima minggu depan. Kalau dalam persamaan dasar akuntansi, itu modalnya bertambah, kas bertambah, piutang bertambah. Karena dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ada pendapatan, maka modal tidak berpengaruh. Tapi pendapatan jasa yang berpengaruh. Pendapatan bertambah di bagian kredit. Kas bertambah di bagian debit, piutang debit. Ada debit, 2 ada kredit. Jumlahnya sama. Debitnya 10 tambah 5, 15 juta. Kreditnya juga 15 juta. Seimbang. Tanggal 27. Dibayar utang kepada PD 123 atas pembelian tanggal 24. Kasnya berkurang di kredit, utangnya berkurang di bagian debit. Jumlahnya sama. Dan juga berpasangan. Tanggal 28. Diterima pembayaran piutang dari PD Astra atas transaksi tanggal 25 Agustus 2017. Piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Piutang berkurang di bagian kredit, kas bertambah di bagian debit. Jumlahnya sama dan juga berpasangan, ada debit, ada kredit. Oke, ini ya. Ini contoh bentuk identifikasi transaksi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Saya harap kalian dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan selama pembelajaran besok. Pembelajaran hari Kamis tanggal 13 Agustus. Kemudian untuk memperdalam pemahaman kalian, saya telah menyediakan transaksi yang dapat kalian kerjakan sebagai tugas. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.